Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kelvin Verdong beri kode siap bermain satu tim dengan Ula Romeni jika dinaturalisasi jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia kini sedang bergejolak dengan kabar tentang Kelvin Verdong yang memberikan sinyal kemungkinan naturalisasi pemain berbakat asal Belanda, Ula Romeni. Pemain ini disebut-sebut akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, gelandang serang yang sudah berhasil dinaturalisasi, memberikan sinyal siap bermain satu tim dengan Ula Romeni, penyerang yang terkenal haus gol. Bergabungnya Ula Romeni ke Indonesia menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, Arab Saudi, dan Australia negara langganan lolos Piala Dunia. Kali ini Jepang, Arab Saudi, dan Australia mulai irit bicara meremehkan Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar sepak bola Malaysia masih saja menyindir Indonesia. Sindiran terbaru Malaysia kepada Indonesia mengatakan tak pantas lolos Pildun, Piala Dunia. Malaysia menilai Indonesia selalu gagal mengangkat trofi Piala AFF. Tiba-tiba lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Indonesia akan memberikan kejutan pada grup C. Erick Thohir tidak peduli sindiran negara lain. Indonesia fokus menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengajak penggemar sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Indonesia dapat bermain di Piala Dunia 2026 adalah harapan kita bersama. Ula Romeni, yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie, dikenal sebagai penyerang yang memiliki insting tajam di depan gawang. Dengan usianya yang masih muda, 23 tahun, Romeni dianggap sebagai salah satu talenta menjanjikan di sepak bola Belanda. Kehadiran Romeni di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dimensi baru di lini serang, meningkatkan daya gedor tim, dan memberikan harapan besar dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, gelandang serang yang telah dinaturalisasi dan kini menjadi andalan timnas Indonesia, memberikan kode bahwa dirinya siap bermain bersama Ula Romeni. Dalam wawancara terbaru, Verdong menyatakan bahwa Romeni adalah pemain dengan bakat luar biasa dan memiliki kemampuan yang dapat mengangkat performa tim. Jika Ula dinaturalisasi, saya yakin dia akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Kami pernah bermain bersama di level junior dan saya tahu kualitasnya. Saya siap bermain satu tim dengannya dan membantu Indonesia mencapai prestasi terbaik, ujar Verdong. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, juga tampak antusias dengan kemungkinan ini. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain berbakat seperti Ula Romeni adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat tim nasional. Jika ada pemain dengan kualitas seperti Ula Romeni yang bersedia dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia, kami akan mendukung sepenuhnya. Ini adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Thohir. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang mudah. Selain harus mendapatkan persetujuan dari pihak terkait, termasuk klub asal pemain, proses ini juga membutuhkan waktu dan birokrasi yang tidak sedikit. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia, harapan untuk melihat Ula Romeni bermain untuk timnas Indonesia semakin besar. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tim, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain muda lainnya. Dengan melihat pemain berbakat dari luar negeri yang bersedia bergabung dan berjuang bersama, diharapkan akan muncul motivasi baru bagi para pemain lokal untuk terus berkembang dan berprestasi. Kelvin Verdong yang memberikan sinyal siap bermain satu tim dengan Ula Romeni jika dinaturalisasi, memberikan angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan segala persiapan dan dukungan yang ada, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan optimisme yang tinggi.
Harapan besar pun tertuju pada proses naturalisasi ini, yang diharapkan dapat segera terrealisasi dan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Publik Timnas Indonesia, bersiaplah menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Kabar gembira datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Publik Timnas Indonesia kini dapat bersiap-siap menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Pemain yang memiliki bakat luar biasa ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi lini serang Timnas Indonesia. Dengan statistik mengagumkan sepanjang musim 2023-2024, Zijlstra menjadi sosok striker murni yang selama ini sangat dicari dan dinanti oleh PSSI serta pelatih Shin Tae-yong. Mauro Zijlstra telah menunjukkan performa gemilang di Liga Belanda sepanjang musim 2023-2024. Pemain muda ini berhasil mencetak 20 gol dan memberikan 10 assist dalam 30 penampilannya. Dengan postur tubuh ideal, kecepatan, serta ketajaman insting mencetak gol, Zijlstra menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan lawan. Tidak heran jika banyak klub besar Eropa mulai meliriknya sebagai aset masa depan. Selain kontribusi dalam mencetak gol, Zijlstra juga dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang baik. Ia kerap kali menciptakan peluang bagi rekan setimnya dan mampu membaca permainan dengan cerdas. Kombinasi kemampuan individu yang luar biasa dan kerja sama tim yang solid membuatnya menjadi pemain yang sangat lengkap di lini depan. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Zijlstra, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Mereka melihat Zijlstra sebagai solusi untuk mengatasi masalah kurang tajamnya lini depan Timnas Indonesia yang selama ini sering menjadi sorotan. Dengan kedatangan Zijlstra, diharapkan Timnas Indonesia dapat memiliki penyerang murni yang dapat diandalkan untuk mencetak gol di setiap pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan, Mauro Zijlstra adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa. Kami telah mengamati penampilannya dan yakin bahwa dia dapat memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, kami percaya bahwa dia memiliki masa depan yang cerah dan dapat berkembang lebih baik lagi. Melihat pentingnya kehadiran Zijlstra bagi Timnas Indonesia, PSSI harus segera bergerak cepat untuk mengurus proses naturalisasinya. Mengingat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, PSSI tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Proses administrasi yang biasanya memakan waktu harus dapat diselesaikan secepat mungkin agar Zijlstra dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan, kami menyadari bahwa proses naturalisasi memerlukan waktu dan prosedur yang harus diikuti. Namun, kami akan melakukan segala cara untuk mempercepat proses ini. Kehadiran Mauro Zijlstra sangat penting bagi Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami optimis dengan dukungan dari berbagai pihak, proses ini dapat berjalan lancar. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk publik dan pemerintah, sangat dibutuhkan dalam proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Antusiasme dari para penggemar sepak bola Indonesia diharapkan dapat menjadi dorongan moral bagi Zijlstra untuk segera menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam mempermudah proses administrasi juga sangat penting. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang sudah tidak sabar melihat Zijlstra mengenakan jersey Garuda. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan dapat meningkatkan performa Timnas Indonesia dan membawa prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Kedatangan Mauro Zijlstra sebagai pemain naturalisasi Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan bakat luar biasa dan statistik mengagumkan sepanjang musim 2023-2024, Zijlstra menjadi sosok striker murni yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong harus segera bergerak cepat untuk menyelesaikan proses naturalisasi ini sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita semua berharap Mauro Zijlstra dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Semoga kehadirannya dapat membawa Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola internasional.
Ian Maatsen jadi perbincangan di Indonesia, PSSI segera bidik untuk naturalisasi. Keberhasilan Borussia Dortmund melaju ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 menjadi sorotan dunia sepak bola. Di Indonesia, perhatian tertuju pada salah satu pemain andalan Dortmund, Ian Maatsen. Bek sayap kiri berdarah Indonesia, khususnya Jawa, ini tengah menjalani karir yang gemilang dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ian Maatsen, yang memiliki darah Jawa dari garis keturunannya, tampil memukau sepanjang kompetisi Liga Champions musim ini. Kecepatan, ketangguhan, dan visi permainannya di lini belakang Dortmund membuatnya menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan timnya menuju final. Maatsen tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga sering membantu serangan dengan umpan-umpan silang akurat dan penetrasi yang tajam. Prestasi Maatsen yang luar biasa ini tidak luput dari perhatian Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Melihat potensi dan kualitas yang dimiliki Maatsen, PSSI segera membidiknya untuk dinaturalisasi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Rencana ini sejalan dengan upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing tim nasional Indonesia di kancah internasional. Ian Maatsen adalah pemain yang luar biasa. Kami melihat potensi besar dalam dirinya dan berharap dia dapat menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Kami akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan proses naturalisasi ini secepat mungkin, ujar Erick Thohir. Maatsen, yang lahir di Belanda, memulai karir profesionalnya di Akademi Chelsea sebelum pindah ke Borussia Dortmund. Di Dortmund, karir Maatsen melejit. Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi permainan membuatnya menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh pelatih Edin Terzic. Musim ini, Maatsen telah mencatatkan sejumlah penampilan impresif di Liga Champions. Gol dan assist yang dihasilkannya dari posisi bek sayap kiri telah membantu Dortmund mengalahkan tim-tim besar seperti Real Madrid dan Bayern Munich di fase gugur. Tidak hanya itu, Maatsen juga menunjukkan kepemimpinan di lapangan, menjadi inspirasi bagi rekan-rekan setimnya. Keberhasilan Maatsen tidak hanya berdampak pada Borussia Dortmund, tetapi juga memberikan inspirasi besar bagi pemain muda di Indonesia. Banyak yang melihat Maatsen sebagai contoh bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, pemain dari Indonesia juga bisa bersinar di panggung sepak bola Eropa. Media sosial di Indonesia dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar Maatsen bisa segera bergabung dengan tim nasional. Tagar Maatsen untuk timnas menjadi trending di Twitter, menunjukkan betapa antusiasnya para penggemar sepak bola tanah air terhadap kemungkinan bergabungnya Maatsen dengan skuad Garuda. Proses naturalisasi tentu bukan tanpa tantangan. Selain aspek administratif dan birokrasi, ada juga kebutuhan untuk memastikan bahwa Maatsen dapat beradaptasi dengan gaya permainan tim nasional Indonesia. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme para penggemar, harapan besar menyertai proses ini. Maatsen sendiri menyatakan kebanggaannya atas ketertarikan PSSI dan dukungan dari para penggemar di Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Saya sangat bangga dengan akar Indonesia saya. Bermain untuk tim nasional Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya. Saya berharap proses ini berjalan lancar dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia." Keberhasilan Borussia Dortmund melaju ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 telah membuka peluang besar bagi Ian Maatsen untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan para penggemar, serta dedikasi dan kerja keras Maatsen, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Jayden Osterwalde jadi bidikan PSSI tambah naturalisasi jelang kualifikasi Pildun 2026 round 3. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar rencana naturalisasi pemain keturunan yang berpotensi memperkuat tim nasional. Jayden Osterwalde, pemain muda berbakat dengan nilai pasar mencapai 230 miliar rupiah, tengah menjadi sorotan utama. Pemain yang saat ini bermain untuk Parma di Serie B Italia ini disebut-sebut berminat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Langkah ini diambil oleh PSSI sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat skuad Merah Putih menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayden Osterwalde adalah salah satu talenta muda yang menjanjikan di kancah sepak bola Eropa. Saat ini, ia bermain untuk Parma, klub legendaris yang kini tengah berjuang kembali ke Serie A. Dengan usianya yang masih muda, Osterwalde telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kemampuan dribbling, visi permainan, serta ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling diperhitungkan di liga. Osterwalde memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Timur. Meski besar dan tumbuh di Eropa, ia selalu merasa dekat dengan budaya Indonesia, terutama karena pengaruh keluarganya. Dalam beberapa wawancara, Osterwalde menyatakan ketertarikannya untuk bermain bagi timnas Indonesia, mengingat hubungan emosional yang kuat dengan tanah leluhurnya. PSSI melihat potensi besar dalam diri Osterwalde. Sebagai pemain yang terlatih di bawah asuhan pelatih-pelatih berpengalaman di Eropa, pengalaman dan kualitas yang dimiliki Osterwalde diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Tidak hanya dari segi teknik dan taktik, tetapi juga mentalitas dan profesionalisme yang ia bawa dari Liga Top Eropa. PSSI telah menginisiasi proses naturalisasi beberapa pemain keturunan dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan untuk memperkuat skuad Garuda. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI berencana menambah jumlah pemain naturalisasi guna memperbesar peluang lolos ke putaran final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya merekrut pemain-pemain yang memiliki keturunan Indonesia dan kualitas tinggi seperti Osterwalde. Kami sangat tertarik untuk membawa Jayden Osterwalde ke tim nasional. Ia memiliki potensi besar dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh timnas kita. Proses naturalisasinya akan segera kami mulai, dan kami berharap semuanya berjalan lancar, ujar Thohir. Parma, klub tempat Osterwalde bermain saat ini, turut memberikan dukungannya terhadap rencana Osterwalde untuk menjadi WNI. Parma menilai bahwa kesempatan bermain di timnas Indonesia akan memberikan pengalaman berharga bagi perkembangan karir Osterwalde. Jayden adalah pemain muda yang berbakat dan memiliki potensi besar. Bermain di timnas Indonesia akan menjadi pengalaman yang berharga baginya dan akan membantu dalam perkembangan karirnya. Kami mendukung keputusannya dan berharap yang terbaik untuknya, kata salah satu petinggi Parma dalam sebuah wawancara. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Jayden Osterwalde disambut dengan antusiasme tinggi oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Mereka berharap kedatangan Osterwalde akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas dan membantu mencapai prestasi yang lebih tinggi di level internasional. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Kami berharap Jayden Osterwalde bisa segera bergabung dengan timnas dan membawa Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar salah satu penggemar sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Jayden Osterwalde menjadi WNI adalah langkah strategis PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki Osterwalde, diharapkan ia dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk klubnya Parma, menunjukkan bahwa langkah ini adalah keputusan yang tepat. Para penggemar sepak bola Indonesia pun menantikan kehadiran Osterwalde dengan penuh harapan dan optimisme. Striker gacor Daan Rots jadi incaran PSSI, tambah pemain naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI terus bergerak cepat. Kali ini, target utama mereka adalah Daan Rots, seorang striker tajam yang memiliki catatan gol impresif di Liga Eropa. PSSI melihat potensi besar dalam diri Rots untuk menambah daya gedor tim Garuda dan berharap proses naturalisasinya dapat segera terlaksana. Daan Rots adalah striker asal Belanda yang saat ini bermain untuk salah satu klub papan atas di Eredivisie. Dengan usia yang masih muda, Rots telah menunjukkan kemampuan mencetak gol yang luar biasa.
Ia dikenal memiliki kecepatan, ketepatan dalam mengeksekusi peluang, serta visi bermain yang cemerlang. Karirnya mulai menanjak sejak bergabung dengan akademi klubnya, dan seiring waktu, ia berhasil menembus tim utama. Dalam beberapa musim terakhir, Rodgers menjadi andalan timnya dalam mencetak gol dan seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan krusial. Tidak heran jika namanya mulai diperbincangkan oleh klub-klub besar Eropa, serta menarik perhatian PSSI. PSSI menyadari bahwa untuk bersaing di level internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia, dibutuhkan pemain-pemain berkualitas dengan pengalaman bermain di liga-liga top dunia. Daan Rodgers dianggap memenuhi kriteria tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa kemampuan Rodgers dalam mencetak gol dan pengalamannya di Liga Eropa akan menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia. Daan Rodgers memiliki segala yang kami butuhkan. Dia adalah striker dengan naluri mencetak gol yang tajam, memiliki pengalaman bermain di level tinggi, dan masih sangat muda. Kami yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim nasional, ujar Thohir. Proses naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain telah melalui proses ini dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional. Untuk Daan Rodgers, PSSI berkomitmen untuk mempercepat proses naturalisasinya agar ia bisa segera bergabung dengan tim Garuda. Kami sudah memulai komunikasi dengan pihak Daan Rodgers dan klubnya. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan untuk memastikan proses naturalisasi berjalan lancar dan cepat, tambah Thohir. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana PSSI untuk menaturalisasi Daan Rodgers. Menurutnya, kehadiran Rodgers akan menambah variasi serangan tim dan memberikan lebih banyak opsi di lini depan. Saya sangat mendukung langkah ini. Daan Rodgers adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Dia bisa menjadi solusi bagi kita dalam mencetak gol dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif bagi tim, kata Shin Tae-yong. Para pemain tim nasional juga menyambut baik rencana ini. Kapten tim, Rizky Ridho, menyatakan bahwa kehadiran pemain dengan kualitas seperti Rodgers akan memberikan motivasi tambahan bagi seluruh tim. Kami selalu menyambut baik kehadiran pemain baru yang bisa membantu tim. Daan Rodgers adalah pemain hebat, dan kami yakin dia bisa membantu kita meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia nanti, ujar Rizky Ridho. Dengan masuknya Daan Rodgers ke dalam skuad tim nasional Indonesia, harapan masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia tentu semakin tinggi. Mereka berharap Rodgers bisa menjadi mesin gol yang diandalkan dan membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, tantangan tentu tidak akan mudah. Adaptasi dengan lingkungan baru, rekan satu tim, dan gaya bermain tim nasional menjadi salah satu faktor penting yang harus dihadapi Rodgers. Selain itu, ekspektasi tinggi dari publik juga bisa menjadi tekanan tersendiri. Meski demikian, dengan dukungan penuh dari PSSI, pelatih, pemain, dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia, diharapkan Daan Rodgers bisa mengatasi semua tantangan tersebut dan memberikan yang terbaik bagi tim nasional. Kehadiran Daan Rodgers di tim nasional Indonesia diharapkan bisa menjadi angin segar dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan mencetak golnya yang luar biasa, Rodgers diharapkan bisa membawa tim Garuda meraih hasil terbaik dan membanggakan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Mari kita dukung proses naturalisasi Daan Rodgers dan berharap ia bisa segera bergabung dengan tim nasional Indonesia. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan impian melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026.